Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando Ramadhani dengan NPM 23170510060 ingin menjelaskan tentang kode saya di tema pertama, yaitu diagnosa tingkat stres mahasiswa saat menghadapi tugas akhir. Pertama-tama alur kerjanya itu kita ada input pengguna, bisa mahasiswa atau orang lain atau dosen wali yang bisa memasukkan kondisi mahasiswa dalam bentuk angka. Skalanya itu dari 0 sampai 100. Faktornya ada 4. Itu beban akademik, kualitas tidur, dukungan sosial, dan tingkat procrastination atau suka menunda-nunda atau tidak. Lalu ada fazifikasi. Itu sistem akan mengubah angka-angka ini menjadi konsep linguistik. Misalnya nilai beban akademik itu 85 akan diterjemahkan menjadi anggota dari himpunan tinggi. Lalu ada mesin inferensi, sistem yang akan mengevaluasi serangkaian aturan jika maka. Misalnya jika beban akademik tinggi maka tingkat stresnya tinggi. Lalu ada diffusifikasi, yaitu semua hasil dari aturan-aturan tadi digabungkan untuk menghasilkan satu skor akhir, yaitu tingkat stres. Lalu ada output, yaitu sistem menampilkan skor tersebut beserta interpretasinya. Di sini kita butuh ada beberapa library untuk bisa menjalankan kode-kode tersebut dengan efisien dan mudah digunakan. Pertama, mendefinisikan variabel input dan output. Ada beban akademik, kualitas tidur, dukungan sosial, tingkat procrastination. NP range 0, 101, 1 itu skala penilaian untuk setiap variabel yang adalah dari 0 hingga 100. Lalu kita membuat fungsi keanggotaannya. Sini kayak mengajari komputer apa arti dari sebuah konsep subjektif. Kita menetapkan angka 0 sampai 100 ke dalam kategori linguistik. Rendah, sedang, tinggi. Lalu kita menggunakan dua bentuk kurva, trim F itu segitiga dan trap MF yaitu trapesium untuk merepresentasikan kategori-kategori ini. Trap MF, trim F. Ini fungsi keanggotaan untuk output tingkat stresnya. Lalu kita visualisasikan fungsi keanggotaannya dengan .view plt show. Lalu di sini ada menentukan aturan fuzzy atau knowledge base-nya. Di sini ada jika beban akademik tinggi dan tingkat prokrastinasi tinggi, maka tingkat stresnya tinggi.
Jika dukungan sosialnya baik dan tingkat prokrastinasinya rendah, maka tingkat stresnya rendah. Jika kualitas tidurnya buruk dan tingkat prokrastinasinya tinggi, maka tingkat stresnya tinggi. Jika dukungan sosialnya kurang atau beban akademiknya tinggi, tingkat stresnya tinggi. Jika kualitas tidur cukup dan tingkat prokrastinasinya sedang, maka tingkat stresnya itu sedang. Lalu kita membuat sistem kontrol fuzzy-nya. Itu momen dimana sistem menjalankan proses inferensi berdasarkan semua aturan-aturan tadi. Lalu sistem penilaian stres ini adalah hasil diffusifikasi. Itu mengubah hasil fuzzy yang kompleks menjadi satu skor numerik yang tegas. Lalu ini input manual. Nanti saat kodenya di-run kita menginputkan nilai manual dari keempat variabel ini. Lalu masukkan ke dalam sistemnya dari inputan kita tadi. Lalu menjalankan komputasinya. Setelah itu print hasil defasifikasinya. Ini interpretasi hasilnya jika stress levelnya kurang atau sama dengan 30, maka stress levelnya rendah. Jika hasil stresnya kurang dari atau sama dengan 65, maka stress levelnya sedang. Jika hasil stresnya kurang dari atau sama dengan 90, maka stress levelnya tinggi. Jika selain semua itu, maka stress levelnya sangat tinggi. Dan kita print berdasarkan input yang diberikan, tingkat stres mahasiswa teridentifikasi stress levelnya. Lalu visualisasikan hasil inferensinya dengan PLT show. Kita run saja. Di sini ada grafik-grafiknya. Ini grafik beban akademik. Batas-batasnya kalau rendah itu segini, turun. Semakin beban akademik tinggi, semakin tinggi pula. Di sini 1 yaitu paling tinggi, sekitar segini. Di sini sama, kualitas tidur semakin tinggi juga. Dukungan sosial juga sama. Tingkat procrastination juga sama. Selanjutnya kita masukkan misal beban akademiknya itu 70 80 misal, karena mikirin skripsi, atau 90. Lalu kualitas tidurnya misalkan 80.
40. Dia misal tidur setiap hari itu jam 12 malam. Lalu dukungan sosial, walaupun beban akademik tinggi dan kualitas tidur rendah, misal dukungan sosial dia itu sangat tinggi, 90, karena dia banyak yang mendukung dia dan banyak teman-teman yang baik. Lalu tingkat suka menunda-nundanya mungkin 70, karena banyak pikiran. Kita lihat di sini nilai diversifikasi tingkat stresnya 80,3, yaitu termasuk teridentifikasi tinggi. Jadi beban akademik tinggi, kualitas tidurnya juga buruk, dukungan sosialnya padahal tinggi, tapi dia tetap stres di sini. Mungkin kita coba lagi. ...80. Oke, sekarang dia tidur setiap jam 11 malam. Mungkin 50-50 lah. Lalu dukungan sosial 100. Suka menunda-nunda 60. Tingkat stresnya 59,97, yaitu sedang. Jadi dia tidak terlalu stres jika kualitas tidurnya lumayan tengah-tengah, beban akademiknya tinggi tapi tidak terlalu tinggi, yaitu 80. Dukungan sosialnya sangat baik, itu 100. Dan dia juga tidak terlalu suka menunda-nunda, yaitu 60. Di tengah-tengah ke atas sedikit. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.